bersyukur sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik sekali sama kita semua. Kenapa? Kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, sebelum contoh aja kita bernyanyi bersama-sama, memuji Tuhan, berjoget bersama-sama, bahkan nanti kita mau dengarkan cerita firman Tuhan, kita akan sama-sama dengar nih gimana kabar adik-adik dari rumah ya. Contoh mau tanya kabar adik-adik di rumah. Kalau contoh tanya apa kabar adik-adik semuanya, adik-adik harus jawab sehat dan luar biasa gitu ya. Oke, contoh tanya nih adik-adiknya ada di rumah semuanya. Gimana kabar adik-adik semuanya? Ayo teriak dengan keras. Kabarnya pasti sehat dan luar biasa. Yeay, tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, contoh mau ajak kita yel-yel dulu. Siapa yang masih ingat yel-yelnya? Harus ingat dong, gak boleh dilupakan. Kan tiap minggu kita selalu ada yel-yel, baik di ibadah sekolah minggu online ataupun sekolah minggu offline jam 4. Jadi jangan dilupakan ya. Kalau contoh bilang sekolah minggu pro tadi, semuanya harus pakai gerakan cinta Tuhan, taat orang tua, sayang semuanya. Oke? Oke. Contoh hitung dulu ya. 1, 2, 3. Sekolah minggu pro tadi, cinta Tuhan, taat orang tua, sayang semuanya. Yeay. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sekarang tiba bagi kita mau bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan. Nah, di lagu pertama ini contoh bawakan lagu yang nanti hari Minggu adik-adik akan tampil dance, yaitu di hari ulang tahun gereja kita jam 4 sore. Kita mau nyanyikan lagu I Got The Joy Joy Joy. Adik-adik ikuti gerakan contoh, tapi jangan cuma diikuti, harus diingat. Karena hari Minggu nanti jam 4 sore kita akan tampil di hari ulang tahun gereja. Biar adik-adik ingat, akhirnya contoh bawakan lagu ini ya. Ayo kita nyanyikan lagu ini dengan semangat dan sukacita. I Got The Joy Joy Joy. Ikuti contoh. Jadi gerakan yang barusan contoh kasih tahu sama adik-adik harus diingat ya, supaya nanti Minggu adik-adik bisa dance dengan semangat di gereja. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk memuji Tuhan, contoh mau ajak kita doa ya. Ayo sikap doanya, ikuti doa contoh dengan baik ya. Ikuti adik-adik di rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami bersyukur Kami bersyukur hari ini kami bisa ibadah sekolah minggu. Tuhan, berkati kami ya dari awal sampai selesai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, siapa yang masih semangat nih memuji Tuhan? Ayo lambaikan tangannya dari rumah. Yeay, semuanya masih semangat. Adik-adik, karena tadi kita sudah bernyanyi dengan sukacita, kita mau terus semangat lagi memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian yang mengatakan I love you Jesus. Karena Jesus itu udah sayang sama kita, cinta sama kita, kita juga harus cinta sama Tuhan Yesus. Ayo
Tetap berdiri ya. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat dan sukacita bersama contoh. Mari kita nyanyikan pujian ini. Katakan I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Sing out what I need. Down, down, deep down in my heart. Lord, I want to down, down, deep down in my heart. Sekali lagi dengan semangat. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Sing out what I think. Down, down, deep down in my heart. Lord, I wanna down, down, deep down in my heart. Yeay, katakan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus baik, makanya kita mau cinta sama Tuhan Yesus. Sama seperti lagu yang sudah kita nyanyikan. Wah, sudah 2 lagu nih adik-adik kita nyanyi nih. Wah, contoh di sini sudah ngos-ngosan ya. Adik-adik di rumah masih semangat nggak? Kalau masih teriak suaranya dengan keras. Wah, luar biasa adik-adik semuanya. Adik-adik hebat ya. Walaupun kita udah nyanyi 2 lagu, tetap semangat untuk memuji Tuhan dan bernyanyi. Karena adik-adik masih semangat di rumah, kita mau nyanyikan 1 lagu lagi. Kita mau happy sama-sama. Happy bersama dengan Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu Happy Ya, Happy Ya. Ikuti contoh ya. Dengan penuh semangat. Walaupun kita sudah nyanyi 3 lagu, masih semangat gak di rumah? Wah, masih semangat. Wah, adik-adik sekolah minggu Pro Dadi luar biasa ya. Terus semangat untuk memuji Tuhan. Nah, kita sudah nyanyi 3 lagu. Tiba bagi kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, contoh masih ada kita nyanyikan 1 lagu lagi ya. Pertama kali dengar firman Tuhan. Kedua kali, simpan dalam hati. Ketiga kali, pikul salib Tuhan. Keempat kali, ayo kerja buat Tuhan. Tetap berdiri dan tetap ikuti gerakan contoh dengan penuh sukacita dan semangat. Ayo, kita nyanyikan lagu ini ya. Simpan dalam hati. Ketiga kali, pikul salib
duduk yang tertib, duduk yang manis, duduk yang diam, gak boleh ganggu kokonya, cicingnya, titinya. Harus dengarkan cerita firman dengan baik ya. Nanti kalau udah selesai, contoh tanya nih, apa cerita yang disampaikan? Adik-adik harus bisa jawab ya. Itu baru anak Tuhan yang baik, oke? Selamat dengarkan cerita firman Tuhan adik-adik. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Love Novia yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Nah, dari tadi kita semua udah bernyanyi, kita udah memuji Tuhan dengan semangat. Saatnya kita akan mendengarkan apa? Mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, hari ini Nausa akan bercerita tentang satu orang nih. Ciri-cirinya itu badannya pendek. Lalu dia bekerja sebagai pemungut cukai. Dia tinggal di kota Yeriko. Siapa ya? Orangnya itu adalah Zakheus. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya. Ikut langsung berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami sudah bernyanyi, memuji Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati agar kami boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jadi tadi siapa yang akan kita ceritakan hari ini? Langsung mau bercerita tentang siapa ya? Tadi langsung udah kasih tahu nih pas di awal. Ayo, ada yang masih ingat nggak nih? Siapa ya? Nama orangnya siapa? Iya, benar. Adalah Zakheus. Siapa adik sekali lagi? Namanya Zakheus. Nah, Zakheus ini adik, dia tinggal di kota Yeriko. Apa nama kotanya? Nama kotanya itu Yeriko. Nah, jadi si Zakheus ini dia bekerja sebagai pemungut cukai. Dia bekerja dalam pemerintah. Maksud apa itu ya pemungut cukai? Pemungut cukai ini biasanya disebut dengan pemungut pajak. Lalu dia mengumpulkan uang, lalu diberikan kepada pemerintah. Adik-adik, ternyata banyak sekali orang-orang yang di kota Yeriko ini tidak menyukai si Zakheus ini. Ayo, ada yang tahu nggak ya? Kenapa ya orang-orang nggak suka nih sama si Zakheus? Ada yang tahu nggak nih adik-adik? Ayo, langsung kasih tahu ya. Nah, ternyata adik-adik, si Zakheus ini meminta bayaran pajak itu lebih dari apa yang seharusnya diberikan kepada pemerintah nih. Contohnya nih adik-adik, misalnya nih, misalnya nih, ini coklat ya, misalnya ini coklat, langsung jual coklat, harganya nih sebenarnya 5.000 aja, tapi langsung jual kepada adik-adik dengan harga 10.000. Berarti kebanyakan dong ya kan, masih lebih kan? Berarti kan langsung mengambil dengan harga yang lebih banyak lagi. Nah, begitu contohnya ya adik-adik. Nah, orang-orang semua nggak suka dengan Zakheus ini. Zakheus bilang kepada begini, semua warga saat membayar pajak, kalian semua harus membayar pajak nih. Kalau tidak, kalian akan dihukum. Begitulah adik-adik. Lalu ternyata adik-adik, hasil dari pemungutan pajak ini kan ada masih lebih nih. Ternyata si Zakheus mengambil sebagian dari hasil
pajak itu, dari hasil uang itu untuk dirinya sendiri. Wah, licik sekali ya adik-adik ini Zakheus ya. Dia licik sekali, dia mengambil uang sebagian besar dari hasil pungutan pajak itu. Pantas ya, banyak orang-orang yang tidak suka dengan si Zakheus ini. Lalu adik-adik, suatu hari Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko. Tuhan Yesus mau mengunjungi satu kota ini, kota Yeriko. Wah, semua orang-orang kota Yeriko ini sangat heboh sekali. Wah, Tuhan Yesus mau datang nih, Tuhan Yesus mau datang. Mereka heboh, mereka mau berbondong-bondong lari-lari ingin melihat Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus itu? Lalu ternyata Zakheus juga nggak ketinggalan loh adik-adik. Zakheus juga penasaran nih. Dia mau melihat Tuhan Yesus. Jadinya dia juga ikut nih lari-lari mau melihat Tuhan Yesus. Karena saking ramainya sekali, banyak orang sekali ingin melihat Tuhan Yesus. Tapi si Zakheus ini tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Karena apa ya adik-adik? Karena badannya itu pendek sekali. Jadinya dia nggak bisa melihat Tuhan Yesus. Karena banyak orang sekali. Lalu karena si Zakheus ini penasarannya sangat tinggi sekali. Dia pengen melihat Tuhan Yesus. Jadi dia punya ide nih. Dia bilang gini, bagaimana ya saya bisa melihat Tuhan Yesus? Apakah aku harus naik pohon ara ini lah supaya aku bisa melihat Tuhan Yesus dengan jelas? Lalu si Zakheus ini dia memanjat pohon ara. Apa namanya adik-adik pohonnya? Pohon ara. Lalu si Zakheus memanjat pohon ara. Dia duduk di atas pohon. Lalu dia melihat Tuhan Yesus. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga nampak si Zakheus di atas pohon. Tuhan Yesus lalu berkata kepada Zakheus begini, "Hai Zakheus, segera turunlah, sebab aku harus menumpang di rumahmu." Wah, si Zakheus langsung terkejut adik-adik. Dia sangat senang sekali karena Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya. Lalu si Zakheus turun deh. Lalu dia turun dari pohon. Kemudian ada orang-orang yang gak suka dengan si Zakheus ini. Mereka bilang begini nih, kenapa ya Tuhan Yesus mau datang ke rumah orang yang berdosa seperti Zakheus ini? Kenapa ya? Bahkan sampai bilang mau menginap nih di rumah si Zakheus. Kenapa ya? Lalu si Zakheus ini kan udah turun dari pohon nih. Zakheus ini langsung menyambut Tuhan Yesus di rumahnya dengan sukacita. Wah, si Zakheus senang sekali nih ya adik-adik. Kemudian si Zakheus ini memulai kehidupan baru. Tuhan Yesus datang membawa kehidupan baru kepada Zakheus. Langsung Zakheus bilang begini nih kepada Tuhan Yesus. Zakheus bilangnya begini nih ya. Kita lihat di Alkitab ya. Zakheus bilang begini, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Wah, 4 kali lipat loh adik-adik. Misalnya nih, tadi kan adik-adik beli coklat sama lause 5.000. Nah, lalu lause kembalikan uangnya itu jadi 20.000. Jadi 4 kali lipat loh adik-adik. Wah, makin banyak ya. Wah, lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka semua yang ada di sana. Tuhan Yesus bilang begini, "Hari ini telah terjadi
keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Nah, jadi ternyata kedatangan Tuhan Yesus ini ke kota Yeriko di rumah Zakheus membawa kehidupan baru bagi Zakheus. Si Zakheus berpaling dari dosa, kemudian dia melakukan hal yang baik untuk semua orang. Jadi adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhannya, Lause ingin menyampaikan isi cerita firman ini supaya kita sebagai anak-anak manusia, kita sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, walaupun kita nih ya, kita seringkali berbuat dosa, kita seperti yang contohnya nih, adik-adik nakal, melawan orang tua, berbohong. Nah, kalau kita misalnya melakukan dosa ini, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun. Tuhan selalu apa dari selalu menolong kita. Contohnya nih, pastinya ada di semua tahu ya, Tuhan Yesus rela datang ke dunia sebagai manusia. Kemudian Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua loh adik-adik. Ingat ya adik-adik, jadi kita tidak boleh berbuat dosa lagi loh. Seperti Zakheus tadi, dia kan sudah berbuat jahat nih, licik. Kemudian dia mau membalas semua yang dia lakukan, yaitu menjadi suatu kebaikan untuk semua orang. Nah, jadi ingat ya, kita harus apa? Kita harus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, sampai di sini cerita firman Tuhannya. Nah, Lause akan mengajak kita semua untuk membaca ayat Alkitab kita pada hari ini, terdapat di kitab Lukas pasal yang ke-19 ayat yang 10. Lause baca dulu ya satu kali, nanti kedua kalinya kita baca bersama-sama. Lukas pasal 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yuk kita baca bersama-sama ya. Lukas pasal 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, sampai di sini cerita firman Tuhannya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu yuk. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita berdoa ya, ikutin Lause ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajari kami agar kami selalu berbuat hal yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Dadah. Oke adik-adik, tadi udah dengarkan cerita firman Tuhan kan, yang disampaikan oleh Lause Novia. Ayo, tadi contoh udah bilang harus duduk yang tertib dan dengarkan cerita dengan baik supaya bisa jawab. Ayo, siapa yang bisa jawab dari rumah, jawab apa tema cerita yang diceritakan oleh Lause Novia. Ayo, teriak dari rumah. Mana suaranya? Ayo. Ya, tadi ada seorang tokoh Alkitab yang diceritakan. Tokoh Alkitab ini awalnya belum percaya sama Tuhan Yesus. Tapi ketika ia bertemu dan berjumpa dengan Tuhan Yesus,
dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Ayo, siapa nama tokohnya? Ayo, semuanya teriak dari rumah yang bisa jawab. Benar, ayo. Ya, pintar sekali adik-adik semuanya. Namanya adalah Sakeus. Nah, Sakeus ini awalnya kan belum percaya sama Tuhan Yesus kan adik-adik. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mau membuka hatinya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya dia pun menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya. Sama seperti Sakeus, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus mau selalu percaya dan taat sama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat, yang selalu sayang sama kita semua yang percaya kepadanya. Nah, sekarang tiba bagi kita untuk menutup ibadah sekolah minggu hari ini. Kita mau nyanyikan satu lagu anak sekolah minggu dengar-dengaran. Sama seperti cerita ini, kita harus mau dengar-dengaran ya, terutama dengaran kepada papa mama, opo cici, lalu secontoh terlebih lagi kepada Tuhan Yesus. Itulah tandanya kita sebagai anak Tuhan yang baik. Ayo berdiri sekali lagi, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat, sukacita. Ikuti gerakan contoh di depan. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Nah, sama seperti lagu yang kita nyanyikan, kalau kita mau dengar-dengaran, percaya dan taat sama Tuhan Yesus, kita akan masuk surga dan terima upah dari Tuhan Yesus. Tiba bagi kita untuk menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sebelum contoh tutup, contoh kasih pengumuman dulu ya. Hari ini karena kita merayakan hari ulang tahun gereja, jadi kita nggak ada ibadah sekolah minggu offline jam 4 ya adik-adik. Karena ibadah hari ulang tahun gereja kita mulainya jam 4. Jadi adik-adik harus cepat datang ya. Kita nggak ada sekolah minggu offline, tetapi kita cuma ada sekolah minggu online lewat YouTube ini. Makanya adik-adik harus ikut sekolah minggu online karena kita nggak ada ibadah sekolah minggu offline. Oke? Itu ya pengumuman dari contoh ya. Dan jangan lupa nanti harus ingat gerakan untuk dance. Nanti kita akan tampil dance pas ibadah nanti ya adik-adik. Oke? Semangat ya semuanya ya. Adik-adik pasti bisa. Sekarang kita akan tutup ibadah sekolah minggu kita. Ayo sikap doa yang baik. Ikuti contoh sekali lagi, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah Kami sudah memuji, memuji, bernyanyi, mendengarkan cerita cerita firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan, Tuhan, ajar kami ajar kami agar kami menjadi anak-anak anak-anak yang percaya yang percaya dan taat dan taat kepada Tuhan. kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa nanti ya jam 4 di ibadah hari ulang tahun gereja kita. Bye-bye adik-adik semuanya. Tuhan Yesus berkati.